Saya sering kali ditanyain oleh banyak orang, apa sih yang sebenarnya dicari ketika melakukan interview? Pasti tiap perusahaan punya penilaian yang berbeda-beda. Ada yang menganggap satu hal penting, ada juga yang mungkin menganggap satu hal lain tidak penting. Oleh karena itu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan general dulu. Apa yang biasanya dilihat dari seorang kandidat? Yang pertama, kita bisa melihat kemampuan bernalar ataupun kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dari kualitas jawabannya. Tentunya ekspektasi antara misalnya orang yang baru lulus atau dengan orang yang sudah memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun tentu saja berbeda. Makanya biasanya interviewer juga memberikan pertanyaan disesuaikan dengan lawan bicaranya. Misalnya ketika orang yang diinterview adalah orang yang baru lulus, pertanyaan-pertanyaannya mungkin banyak berkisar mengenai pengalaman dia saat kuliah dulu. Bagaimana dia menghadapi tantangannya, bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, baik dalam kehidupannya sehari-hari, di kuliahnya, maupun juga di kegiatan organisasinya. Tapi mungkin ketika misalnya yang diinterview adalah orang yang sudah memiliki pengalaman kerja 5 tahun, pertanyaannya akan banyak berkisar mengenai bagaimana pengalaman orang tersebut dalam pekerjaannya terdahulu, dan juga mungkin memberikan case studies atau tantangan-tantangan yang disesuaikan dengan konteks pekerjaan orang tersebut nantinya. Tapi apapun pertanyaannya, yang dilihat adalah kualitas jawabannya. Apakah jawaban tersebut mencerminkan orang tersebut memiliki kemampuan bernalar yang baik, memiliki logika yang baik, ataupun juga kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga dia bisa menstrukturkan masalah yang ada itu dengan cara yang dapat dipahami oleh orang yang sedang diajak bicara. Yang kedua adalah pastinya kemampuan berkomunikasi. Nggak dapat dipungkiri, apapun pekerjaannya, saat ini pasti semua orang akan berkomunikasi dengan satu dengan lainnya. Bisa aja dengan rekan kerjanya, dengan atasannya, ataupun bahkan juga dengan klien, partner, dan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu, banyak perusahaan pasti juga ingin melihat apakah orang tersebut bisa berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik itu bukan harus dibuat-buat gitu, tapi poin utamanya adalah dia bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas, dengan artikulatif gitu ya, dan juga dengan terstruktur, sehingga ngomongnya nggak kemana-mana. Jadi seolah-olah dia bukan cuma cerita mau tidur gitu, tapi ini adalah cara bicara yang profesional. Jadi ada strukturnya. Dan percaya atau enggak, banyak orang yang sebenarnya gagal di tahap ini. Mungkin dia punya skill yang bagus, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikirnya dengan baik. Sehingga yang namanya rehearsal atau latihan itu penting. Tapi jangan khawatir, kita akan bahas di kelas ini. Yang ketiga, juga melihat sikap dan personality-nya. Apakah orang tersebut mudah gugup? Misalnya kalau ditanya aja dia sudah gugup, sudah gampang stres, bagaimana nantinya orang tersebut akan bisa deal dengan yang namanya pressure atau tekanan dalam dunia pekerjaan gitu. Jadi biasanya dilihat sikapnya seperti apa. Juga biasanya melihat apakah orang tersebut presentable atau tidak, terutama jika nantinya orang ini akan ditempatkan pada posisi yang client facing atau bertemu dengan klien atau external parties atau external stakeholders. Biasanya akan dilihat apakah orang ini bisa merepresentasikan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya, perusahaan juga biasanya melihat apakah orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang baik. Ini biasanya bisa dilihat dari gesture-nya, apakah dia terlihat confident atau tidak, eye contact-nya, dan juga dari kelancarannya dalam menjawab sebuah pertanyaan. Biasanya orang yang tahu dengan apa yang dikerjakan, orang yang tahu persis dengan skill yang dibutuhkan, dia bisa menjawab pertanyaan tersebut jauh lebih baik dibandingkan orang yang mungkin hanya sekedar mengira-ngira. Dan yang terakhir, mungkin ada yang menganggap ini penting atau tidak penting gitu ya, tapi penampilan juga adalah sesuatu yang diperhatikan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin masih cenderung konservatif, misalnya multinational companies atau misalnya BUMN atau lembaga pemerintah. Jadi penampilan juga sesuatu yang tetap harus diperhatikan. Bahkan untuk beberapa perusahaan startup pun yang sering dianggap bisa berpakaian bebas pun, tetap ini juga menjadi sesuatu yang penting. Tidak ada salahnya untuk memastikan bahwa kalian datang dengan siap, dan salah satunya juga memperhatikan penampilan kalian. Memperhatikan ketika misalnya mau sebelum masuk interview, kalian bisa ke toilet dulu, ngelihat diri kalian dulu di kaca, misalnya mungkin ada yang perlu dibersihkan, ada yang perlu dirapikan, gak ada salahnya untuk melakukan hal itu. Sehingga ketika kalian tampil saat interview, kalian memang menampilkan diri kalian yang sebaik-baiknya. Di bagian selanjutnya, kita akan belajar mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan interview. Karena banyak orang yang berpikir bahwa interview ya udah tinggal datang-datang aja, langsung kemudian jawab pertanyaan. Enggak, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan dan kita akan belajar di video selanjutnya.